ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Jadi di situ Allah jelaskan, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepadanya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat pengantar ini adalah sebab manusia bakhil. Kenapa manusia itu bakhil? Penyebabnya terlalu mencintai harta. Itu dia, Bang. Padahal kemarin dalam kajian hubbid dunya, mali wahallaka min mali, kata Rasulullah. Banyak manusia mengatakan hartaku. Wahallaka min mali, bukankah hartamu sesungguhnya itu? Ma akalta fa'abnaita au labista fa'ablaita au tasaddaqta fa'abqaita. Rawah Muslim. Bukankah harta kamu sesungguhnya itu? Apa yang telah kamu makan, dia akan sirna atau busuk. Akan itu dia kemarin, Pak, ya. Jadi yang sejengkal kendur pun belum harta. Itulah harta jemaah, ya. Lalu aulabista fa'ablaita, yang lengket di tubuhmu, inilah harta jemaah. Au tasaddaqta fa'abqaita, dan apa yang pernah kau sedekahkan dia akan kekal. Itulah yang cuma harta. Jadi duit yang 300 miliar itu belum disebut harta. Kapan disebut harta? Kalau pernah kita bersedekah. Maka di dalam surat ke-59 ayat 9 Allah jelaskan, wa may yuqa suhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan siapa yang dihindarkan dari kekikiran akan dirinya, orang itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Jadi kikir sesungguhnya itu bukan sekedar kikir dengan harta yang zahir, tapi kikir dengan diri sendiri. Contoh apa kikir dengan diri sendiri? Begitu dia, Pak, ya. Jadi mata akan disebut kikir apabila 1 minggu. 1 minggu itu berapa hari itu, Pak Haji Jabir? 7, ya. Mata tidak pernah membaca ayat Allah, maka dia disebut kikir dengan dirinya. Jadi ayat itu kan ada 3, ya. Ada ayat lafziyah. Kalau kita tidak kikir mata dengan ayat lafziyah, insya Allah mata akan lama jernihnya. Gimana dia mata jernih? Seandainya ada Al-Quran lafziyah di depan kita, lalu kita baca, wala yahsabannan, pada lisan menyebut wala yahsabanna, lisan menyebut wala, akal otak berpikir ini mattabai. Setelah ini gunnah, ini izhar, ini iqlab. Maka mata dari kiri, dari kanan, dia terus menengok ke kiri, otak limbik berpikir, akal mencerna, tidak ada penyumbatan.
Maka dampaknya karena kita tidak kikir mata dengan Allah, dengan diri sendiri, membuatkan mata akan selalu baik. Makanya ulama-ulama arif billah, boleh nanti adinda ketik di internetnya, para ulama ahli hakikat, ulama akhirah, bukan ulama dunia. Kita ketik itu Pak, 100 ulama ahli hakikat atau ulama ahli akhirah, itu tidak akan kita temukan ulamanya yang buta, sulit mencarinya, apalagi stroke. Di mana resep itu? Karena dia tidak kikir dengan dirinya. Jadi stroke itu terjadi karena banyaknya penyumbatan. Jadi otak kita ini yang besar. Sewaktu kami pernah berdialog dengan Bapak Dr. Chris, urat saraf besar ada 4 yang di otak limbik, otak belakang juga. Tapi yang kecil tak terhingga. Sentral itu selain otak limbik ke akidah, lisan, ujung-ujung jari, kemaluan. Apabila dia terjadi penyumbatan, maka terjadilah banyak penyakit. Maka dengan kita membaca Al-Quran, aktif dia. Makanya bagi kita yang pemula, kan ada pemula, Pak. Arti pemula itu mungkin tangan lemah sebelah, kaki lemah sebelah, lisan agak lambat berbicara, tapi selama ada keinginan untuk berbuat baik, yang dianjurkan cukup Ya Ghaffar, Ya Rahim, Ya Aziz. Kenapa Ya Ghaffar? Mungkin ada kehilapan fisik kita, wujuduka zanbah, wujud zahir kita adalah dosa. Lalu Ya Rahim. Kenapa Ya Rahim? Minta sayangnya kembali. Sebab Rahman, kalau Rahim dalam kajian-kajian ma'rifah, Rahim berarti ku katakan rahasiaku kepadamu. Maka kalau ingin mendapat rahasia, sayangi dia. Dapat rahasia ya. Jadi kalau disayangi, dikasih rahasia. Lalu Ya Aziz. Kenapa Aziz kembali? Gagahnya. Jadi terapi bagi yang pemula itulah cuma ya. Apa nama stroke ringan Pak ya? Ya Ghaffar, Ya Rahim, Ya Aziz. Tapi benar menyebutnya. Kenapa? Di mana resepnya? Pada huruf Ra. Ya Ghaffar, bergetar aksesoris saraf yang ada di lisan. Ya Rahim, Ya Aziz. Getaran itu membawa gelombang energi sampai ke akidah, sampai ke otak limbik, dan sampai ke aksesoris saraf, ujung jari dan lain sebagainya. Itu baru mata. Begitu juga dengan telinga, begitu juga dengan tangan. Kapan disebut? Maka masuk di maksiat yang zahir. Kalau mata selain mampu membaca ayat lafziyah, mampu membaca ayat-ayat kauniyah. Tidak dipergunakan mata untuk melihat yang tidak diridai Allah. Diharamkan mata melihat kepada yang diharamkan Allah, yang tidak ridha Allah, bukan yang haram. Mata boleh melihat babi, haram babi itu Pak? Haram. Mata boleh melihat anjing, haram babi, tapi mata diharamkan melihat yang diharamkan Allah. Yang diharamkan Allah beda, berarti belum masanya mata itu melihat. Apa contoh itu? Yang diharamkan, yang tidak patut secara hukum syariah. Pamonya menengok kalau aurat istri boleh tidak dilihat Pak? Itulah babi ini anak bujang tengok Allah. Alah ini. Boleh.
Lain rencana begininya kan. Proses ya, jelas mana proses kiamat di dunia. Nah, jadi aurat perempuan itu boleh dilihat kalau udah masanya dapat halal dan ridhonya. Itu dia poinnya. Nah, mampu menjaga itu berarti tidak kikir dengan diri sendiri. Faulaika humul muflihun. Begitu juga tangan. Ya, tangan. Tidak boleh tangan kecuali memegang yang halal dan keluar yang mengandung berkah. Hidung masuk baun-baun surga, keluar baun-baun neraka. Apa maksudnya, Pak? Masuk baun-baun surga, keluar baun-baun neraka. Makanya disunahkan di kajian fikih sebelum kita berwudu, sunnah muakkad berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Jadi kalau masuk kajian-kajian asrar, Pak, saat tangan masuk ke air saja, ya, selain gugur celah-celah dosa-dosa sair di celah-celah tangan, dan tangan akan memegang yang halal dan mengeluarkan yang berkah. Makanya terapi kalau ingin selamat untuk zahir fisik kita, batal wudhu, ambil wudhu. Bukan wudhu untuk salat. Wudhu qad aflaha man zakkaha, mensucikan diri. Kalau tadi nak basalam, siapa nak basalam? Ilham. Nak basalam, Ilham itu tiba di kampus kan, juga di Lepo itu, ibaratnya kan. Tapi kena udah berwudu, suci lah, ambillah berwudu, tak jadi dah, Pak. Tapi kalau ndak ada wudu, tadi ndak ada niat, Pak. Tapi begitu bersalam, deh rasa tobu-tolu tangannya. Lihat tobu-tolunya. Berubah cita-cita, hajat dan kehendak. Masuk ke maksiat, Pak. Mati. Wa may yuqa suha nafsahu fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang terpelihara kekikiran akan dirinya, orang itu pasti beruntung. Begitulah sampai seluruh anggotanya, ya, sampai ke kaki, perut, dan farad. Perut ini bahaya nih, Pak. Jadi kalau masuk di maksiat batin yang pertama itu kan sarhut ta'am. Nah, perut itu apa sarhut ta'am? Gemar banyak makan. Gemar banyak makan. Nah, kalau kota Pekanbaru kata Woze, ndak kita kalu dari umar kecuali baik makan. Makan lah ya. Padahal sarhut ta'am, gemar banyak makan, itu adalah sumber maksiat batin. Sebab yang kita makan akan berproses menjadi darah, darah berproses menjadi daging, daging membalut tulang. Kalau sempat yang dimakan itu secara zahir tidak dapat dengan ridha Allah, walaupun 1.000 rupiah, dia akan keras, ya, kalau didapat dengan cara yang keras. Lalu apa lagi? Membaca ayat kauniyah. Ayat kauniyah, alam tak gampang jadi guru. Maka orang dulu menyebut pantang pisang berbuah 2 kali. Apa maksud itu? Pantang pisang berbuah 2 kali. Jangan berbuat kesalahan yang sama, tanda kebodohan, atau terlalu tamak, atau terlalu cinta harta, atau kerja kekikiran, akan berulanglah pisang berbuah 2 kali. Lalu apa lagi yang ke dalam? Mampu membaca ayat Al-Quran hakikat. Mana Al-Quran hakikat itu, Pak? Huruf hijaiyah.
Huruf jaiyah. Huruf jaiyah itu adalah seluruh batang tubuh. Itu huruf jaiyah. Kajian semiotik ya. Mulai dari nun, yang besarnya mim, Pak. Mim, ha, mim, dal, nun, jim, ba. Itu terus Pak ya. Ha besar itu dibaca sampai musaddah tasdid. Ini gigi. Jadi kalau kita mampu membaca ayat-ayat hakikat ini, tafakkarun, cerdas manusia, tekan cerdas. Ya, pokoknya baca dari nama Ilham nama tadi ya. Muhammad Ilham atau Ilham? Hah? Ilham. Ya. Alif. Kalau kita baca tengok sini. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sad, dot, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Ilham, alif. Sini dia. Jadi setiap yang karakter di sini Al-Quran hakikat, kalau KJB bilang namanya Pak karakter kayu. Bagaimana rezekinya? Telaga di bawah kaki bukit. Bagaimana bentuknya? Kenalan pertama orang menyebutnya sombong ya katanya. Tapi begitu kenal dia selalu mengingatkan. Pandangannya dua, untung rugi. Ini apa untung, apa ruginya? Ya. Jadi komunikasi dengan orang yang mengerti karakter ini wajib data lengkap. Kalau tidak berlalu kita dibuatnya. Berlalu kita dibuatnya. Ini baru mampu membaca Al-Quran hakikat, baru dari satu huruf dan lain sebagainya. Maka orang itu pasti beruntung kata Allah SWT. Pasti banyak lainnya Pak ya. Jadi nanti apa cara untuk sampai ke dalam itu, lahir namanya ilmu bintang 12. Itu udah kita coba translate Pak ya. Ada lebih kurang 118 halaman. Judulnya bintang 12. Ilmu perbintangan. Caranya. Jadi nanti kalau begitu ilham jodohnya siapa? Gitu kan. Lah udah dapat jodohnya. Kalau ada pelito tak boleh pasang lilin tu. Kalau ada orang di kampungnya, kenapa cari yang lain? Ya, ibaratnya. Ini contoh. Kikir. Dalam redaksi kalimat lain Allah jelaskan, laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha fakirun wa nahnu awliya'u sanaktubu ma qalu wa qatluhumul anbiya bighairi haqq wa naqulu zuqu azabal hari. Sesungguhnya Allah telah mendengarkan Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah miskin dan kami yang kaya. Kami akan mencatat perkataan itu dan perbuatan mereka, ya, dan membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, zuqu azabul hari, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Maka nanti orang-orang yang kikir ini dan yang terlalu cinta akan harta itu akibatnya akan diperlihatkan minimal pada saat sakaratul maut. Azabul hari itu allazina yabhalu wa ya'muruna an-nasa bil buhli wa yaktumu ma atahumullah min fadli wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Itu pada saat kematian datang pada dirinya, ahriju, Allah akan suruh malaikat
memukul dada dan punggungnya. Untuk apa? Mengeluarkan ruhnya. Terbayang tak kira-kira Pak? Kalau di rumah sakit itu kalau pasien tulang mulai sekarat, itu dokter menganjurkan apa nama tuh? Dipompa doh, ditekan dada oleh perawat. Koin apa nama? Impus di siku ada inkubator macam-macam ya. Nah, dan dimasukkan di mulutnya yang merah itu supaya lidahnya tidak jatuh. Kalau jatuh dia susah bernapas. Perawat menghantam, melekat, memukul. Bagaimana bentuk? Coba Pak. Terlihat pada saat sakaratul maut. Dihempas. Maka ada lagunya dulu. Dihempas gelombang. Ada ditekan. Jadi kalau nyata kita paham punya ilmu, kalau nyata iza hadaral maut, lebih bagus lepaskan inkubator. Lepaskanlah impusnya. Bimbing dia perjalanan menghadap Rabbani. Itu yang terbaik. Yang sedetik tidak akan 1 jam, yang sejengkal tidak akan sehasta. Begitu kebalikannya. Ini tidak, kadang-kadang dipaksa tuh Pak. Ada yang sebesar kecil dari kelingking lagi ya, bening dia. Kalau kami menyebut dulu cairan penolak malaikat Israel. Begitu disuntikkan 2 juta lebih satu tuh Pak. Hidup 2 jam. Mulai sedih lagi ya. Dipaksanya, paksanya. Terlalu itu terlihat pada saat sakaratul maut. Akhirnya matanya terbelalak, kayak dihempas. Kata dihempas, dipukul ya. Pada saat sakaratul maut karena terlalu kikir. Dan orang yang paling mengerikan itu adalah wa ya'muruna an-nasa bil buhli allazina yabhaluna, orang-orang yang kikir. Wa ya'muruna an-nas bil buhli, dan mengajak manusia lain berbuat kikir. Itulah yang paling mengerikan Pak. Ya. Itu akan diberikan Allah azaban muhina, azab yang paling menghinakan. Terbayang kira-kira Pak? Yang ini kawan kita sedang duduk ibaratnya, lalu kawan bercerita, tadi malam kami acara takbir akbar peringatan tahun baru Islam. Yang ini tidak datang dah Pak. Ustaz kelera tu ustaz ni. Yang ini tidak datang dah. Orang lain itu mengerikan. Ibarat pulang kampung sebelum sampai ke Pono-pono. Nak umbai singgah di rumah makan dekat kampung sana. Ya. Singgah makan dekat kampung, lalu siap makan, solat di Masjid Nurul Iman tu. Di samping WC itu ada kotak infak. Jadi Datuk Cako sedang ambil dompet setelah di WC metong-metong, lalu lonya allazi wa ya'muruna an-nasa bil buhli. Dia tak banyak cerita satu kalimat ni. Iko ndak masaji awak dan yang ini ndak soto bersedekah apa uang lain kau ndak masaji awak katanya. Akan diberikan Allah azaban muhina, kikir dan mengajak manusia lain berbuat kikir. Allah akan menghinakan. Maka nanti harta itu akan dikalungkan di lehernya, ya, di hari kiamat. Terbayang tak Pak? Karena terlalu cinta harta jadi kikir. Sejengkal tanah tu ya, gara-gara membuat parit, betul tak Pak?
Mau berbunuhan? Kalau dihitung-hitung satu jengkal itu 7 lapis bumi ke bawah sana. Dikalungkan di leher nih. Berat tak? Berat ya? Berat itu. Berat itu. Berat itu Pak ya. Jadi makanya orang yang mengerti dan cerdas, kata Umar, biarlah aku titipkan ini pada seseorang dalam perjalanan jauh. Nanti begitu sampai dia akan tagih. Kapan? Di yaumil akhir. Jadi mobil kendaraan disebut kikir genap 1 tahun. Sekarang bulan hijrah Pak ya. Tanggal berapa hijrah nih? 6 Muharram. Dari 6 Muharram ini sampai 6 Muharram besok, tak pernah orang yang tidak satu atap kita bawa untuk kebaikan, untuk kemaslahatan masuk di mobil kita, dianggaplah kikir dengan harta. Rumah kapan disebut kikir? 6 Muharram. Sebelum 6 Muharram 1447 besok, tidak pernah orang yang tidak seatap masuk ke rumah kita makan atau minum minimal 1 air botol aqua gelas, dianggaplah rumah itu telah jadi kikir, terlalu cinta. Terbayang tak kira-kira kalau punya keyakinan seperti itu, bagaimana damainya kampung kita? Betul tak Pak? Maka berlomba orang minimal di hari baik, bulan baik, si A mengundang makan ke rumahnya untuk supaya harta tidak disebut kikir, dapat berkahnya, dapat berkah dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang lain-lain. Banyak tuh ya. Yang tidak boleh diberikan adalah harta batin. Apa harta batin itu Ilham? Harta batin itu Pak, kalau yang zahir lomak di awak ketujuh di uang, tapi yang batin lomak di awak jeng ketujuh di uang, pembunuhan kita. Paham? Apa tu Pak Ji? Kau lain nunggu apa? Bini awak itu harta batin, jeng lomak di awak diambil di uang, ibu hati. Dia laki awak ibu jahil. Lomak di awak jeng ketujuh di uang. Itu harta batin. Itu tidak boleh dikasih-kasihkan. Kawan itu bayo jadi kan. Tidak boleh ya. Azab muhina, Allah akan berikan azab yang mengerikan. Kenapa? Disebabkan lil kafir, a'tadna lil kafir. Karena dia mengingkari dari hakikat tujuan diberikan harta itu kepada dirinya. Lalu dalam ayat lain disebutkan, di antaranya di dalam surat Bani Israil ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka ma'lulah ila 'unukika wala tabsuska kullu basti pataqum maluman mahsurah. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan pasti menyesal. Paham maksudnya Pak? Jangan kamu menjadikan tanganmu terlalu terbelenggu pada lehermu. Apa maksudnya? Terlalu banyak etom Pak. Kalau basuh kampar, bajai sesaku tu. Letak tu bajainya. Lah jam 1 datang tamu ke rumah. Jendia gio kenepo dulu. Nyo nak makan ya. Ko dia gio kenepo deh. Itu terbelenggu nama tu Pak ya. Kikir sangat. Kikir sangat. Dia terjagung lah dulu Pak ya. Jam makan nubuk je lah makan ya. Ku ibaratnya ya. Nah yang paling mengerikan dengan diri sendiri. Lajam seboleh piti ado
minum-minum es tebak aja nih. Mbok lah makan. Itu namanya zalim. Maka datanglah penyakit. Jadi penyakit itu Pak disebabkan sifat jahat dan perangai jahat manusia. Dia jadi penyakit. Nah, penyakit ya. Zalim dari diri sendiri. Kikir ya. Nah, ini kadang-kadang kalau lah masuk maksiat batinnya Pak rasa sindir awak deh ya. Nah, sindir awak Pak. Jadi sering tak hari ini Pak banyak kita laki-laki ini matinya jantungan. Tadi sedang lawa mak cito ya. Itu penyebabnya bisa terlalu cinta harta. Ya, harta itu kemarin nomor 1 wanita, betul Pak? Nah, kadang makan dengan anak istri 500.000 ada dia berpikir. Makan jo kawan di kantor 1 juta sekali makan, tak berpikir. Terlalu cinta harta. Makan di sudut-sudut ya. Tapi tak ada siko loh. Bertengok je HP. Kok ada orang yang kenal sekali liang tu? Tentu digerogotinya jantung. Digerogotinya jantung. Terlalu cinta harta. Makanya banyak berdebat ya, terlalu cinta harta, muhina, lalu ujungnya maluman mahsura. Kamu pasti menyesal, kamu tercela dan pasti menyesal.